Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Koswara SPD, CKB Angkatan ke-7 dari Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual mengenai 5 posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. 5 posisi kontrol guru merupakan posisi kontrol yang dapat digunakan oleh guru dalam menyelesaikan permasalahan, yang antara lain posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol pembuat rasa bersalah, posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau, dan posisi kontrol manajer. Adapun segitiga restitusi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk penerapan disiplin positif, dengan salah satu sisi segitiganya adalah menstabilkan identitas, sisi yang kedua validasi tindakan salah, dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Hal ini keyakinan berhubungan dengan kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama murid. Berikut ini merupakan video pelaksanaan 5 posisi kontrol guru dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan yang terjadi di kelas maupun di sekolah. Dari mana? Kesiangan. Kenapa kok bisa kesiangan hari ini? Nonton streaming drama sampai malam. Sampai jam berapa rumah? Jam 12 Pak. Sampai jam 12 baru tidur. Bangun jam? Setengah 7 baru bangun. Rahma? Main game. Main game. Kasihkan main game sampai jam 1 malam main game aja tuh. Jadi tidurnya malam terus bangun jam berapa? Jam 6 lewat baru bangun. Sama tiba? Bantuin orang tuanya jaga warung sampai malam. Warungnya buka sampai malam gitu ya? Sampai jam berapa buka warungnya? Sampai jam 1. Sehingga tidur bangunnya jam 6.30. Berarti kalian berpikir sempat sholat subuh tidak hari ini? Tidak sempat sholat subuh. Sekolah pun datangnya terlambat. Yang menurut kalian itu perbuatan yang betul, yang baik, atau yang tidak baik kalau tidak sholat subuh, kemudian datang ke sekolah juga terlambat? Gimana kesalahannya itu? Salah. Perbuatan yang salah. Padahal di awal semester kemarin kita sudah punya kesepakatan kelas ya, punya keyakinan kelas. Masih ingat kan kelasnya? Ingat apa? Harus datang tepat waktu dan tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu dan tidak terlambat. Itu kesepakatan kelas kita ya. Di awal semester sudah. Tapi hari ini kalian datang terlambat dengan alasan kesiangan. Nah, kira-kira ke depan nih, ke depan bisa tidak untuk tidak kesiangan? Bisa. Bisa. Langkah apa? Atau rencana apa yang kalian rencanakan supaya nanti tidak bangun kesiangan dan bisa datang tepat waktu? Pertama, rencananya mengulangi nonton streaming drama Korea. Kalau tiba? Biar tidak kesiangan, maka dengan orang lain menutup warung lebih awal sehingga tidak kesiangan bangunnya. Rahma? Mengurangi main game. Kira-kira sampai jam berapa main game supaya jangan kesiangan bangunnya? Jam 10-an sudah selesai biar main gamenya. Nah, kalau kalian lebih awal tidur, kira-kira bisa bangunnya berapa? Jam 5 sudah bisa bangun. Jam 5 bangun berarti sempat sholat Subuh. Kira-kira kalau bisa sholat subuh bangun jam 5 terlambat tidak ke sekolah? Tidak. Tidak terlambat ya. Sesuai dengan kesepakatan kelas kita bahwa tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Akhirnya bisa tidak ke depan kalian melaksanakan apa yang kalian sudah rencanakan hari ini? Bisa. Bisa? Yakin? Yakin bisa ya? Dan keyakinan bisa atau tidak itu tergantung kalian. Ya, saya hanya bisa mengatakan kalian bisa tentukan apakah bisa melaksanakan rencana kalian atau tidak. Kalian punya rencana kurangi streaming dramanya, jamnya dikurangi. Ini kurangi main gamenya. Ini akan dengan orang tuanya menutup warungnya lebih awal sehingga tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Itu rencana kalian. Ya, tinggal dilaksanakan supaya bisa datang tepat waktu. Berani berjanji supaya datang tepat waktu? Janji untuk ke depan bisa datang tepat waktu. Ya, sudah untuk hari ini kalian saya maafkan, jangan sampai nanti berwajib terlambat datang ke sekolah. Dan hari ini sebagai gantinya saat jam istirahat nanti tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang ketinggalan. Ya, saat teman-temannya istirahat, kalian tinggal di kelas dulu, selesaikan baru nanti bisa istirahat sesuai dengan waktu istirahat yang tersedia. Ya, silakan bertemu ke teman-temannya untuk duduk ke tempat masing-masing. Terima kasih. Silakan.
Bagaimana perasaan kalian setelah tadi mengikuti pembelajaran segitiga restitusi? Merasa senang karena bisa mendapatkan belajar. Mendapatkan pengetahuan yang baru ya. Yang kedua, kalau nanti ada pembelajaran lagi yang serupa, kira-kira hal seperti apa yang kalian inginkan? Jadi mengutamakan siswa gitu ya, mengutamakan siswa dalam pembelajaran sehingga pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, dari pembelajaran hari ini tentang segitiga restitusi, pelajaran apa yang kalian dapatkan? Tidak boleh terlambat dan harus tepat waktu. Sesuai dengan kesepakatan kelas ya, jadi harus datang tepat waktu, yang terlambat karena itu merupakan kesepakatan kelas kita. Dan kita menjalankan pembelajaran yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Kemarin kamu gangguin saya juga. Gangguin saya dong. Kan kamu kemarin gangguin aku juga ya. Aku gangguin dong. Kenapa dia ribut-ribut? Ada apa yang saling mengganggu? Maju ke depan, sini, sini. Ahmad, Udin, sini. Ini berdua bikin keributan di kelas, mengganggu temannya yang lain belajar. Ini dia terus saya pak. Saya itu dia jawab saya. Ahmad, dicoret sama dia kemarin? Iya. Ya. Ini kapan diganggunya? Saat jam pelajaran. Saling mengganggu begitu berarti ya. Iya. Yang ganggu duluan siapa? Iya pak. Oh dia, kemarin gangguin duluan. Iya. Hari ini Saya. saya tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah ya. Yang pasti mengganggu temannya saat belajar itu sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita. Iya. Masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih pak. Apa kesepakatannya? Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar atau saat belajar. Tapi yang kalian lakukan tadi saling mengganggu ya, mengakibatkan keributan dan mengganggu teman-temannya yang lain yang sedang belajar ya. Menurut kalian itu perbuatan yang baik, perbuatan yang benar, atau perbuatan yang tidak baik dan salah? Tidak baik dan salah. Tidak baik dan Salah. sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita? Tidak. Tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Karena dalam kesepakatan kelas itu harus tidak boleh mengganggu teman yang sedang belajar. Kalau begitu, kira-kira Ahmad bersedia tidak untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan hari ini? Iya. Bersedia. Nah, Udin, apa yang kamu inginkan supaya permasalahan ini bisa selesai? Mau kesulitan buku saya. Menghapus coretan di bukunya Udin. Bagaimana dengan Ahmad? Bisa tidak melakukan itu? Bisa pak. Bagaimana caranya untuk menghapus coretan di bukunya Udin? Dengan tek-tek. Dengan menggunakan Tek-tek. tit supaya bukunya kembali bersih. Boleh Udin dititipkan bukunya? Silakan dilakukan dulu. Sudah pak. Sudah, kalau sudah kembali ke depan. Nah, kembali ke depan. Sekarang sudah dibersihkan bukunya si Udin oleh Ahmad. Tapi tetap kita harus ingat apa yang kita lakukan harus sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelas. Yaitu tidak boleh menunjukkan saat menjelaskan permasalahan. Sekarang kalian berdua saling memaafkan atas kejadian yang barusan terjadi. Silakan saling memaafkan. Nah, setelah memaafkan, kembali nanti bergabung jadi teman ya. Dan jangan sampai menunggu. Ke depan, rencana apa yang ingin kalian terapkan supaya bisa tertib seperti yang lain? Tidak membuat kegaduhan di kelas dan mengikuti yang pelajaran dengan tertib ya, rencananya ya, tidak membuat kegaduhan di kelas lagi, mengikuti pembelajaran dengan itu rencana yang akan kalian terapkan ya. Yakin bisa menerapkan itu? Yakin ya? Nah, tinggal kalian ya. Saya hanya bisa mengarahkan, saya hanya bisa menuntun kalian untuk melaksanakan itu, tapi kalian yang menentukan apa kalian bisa melaksanakan atau tidak ya.
Sudah, untuk saat ini sudah saling memaafkan. Yang lebih kedua lagi, silakan bergabung dengan teman-temannya dan melakukan pelajaran. Silakan kembali. Ya. Setelah hari tadi mengikuti pembelajaran tentang segitiga distribusi, ada beberapa yang ingin saya konfirmasi dengan kalian. Yang pertama, setelah tadi mengikuti pembelajaran tentang segitiga distribusi, bagaimana perasaan kalian? Senang belajar. Yang pertama ya, jadi merasa senang dan dapat pelajaran baru. Yang kedua, jika nanti ada pembelajaran serupa, kira-kira hal apa atau seperti apa yang kalian inginkan? Kami ingin makan-makan belajar yang Dan pembelajaran itu berpihak pada murid ya, atau pada kalian sehingga untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas. Yang ketiga, pada saat melakukan segitiga distribusi tadi, pelajaran apa sih yang kalian dapatnya? Sesuai dengan peraturan kelas kesepakatan kelas. Nah, itu yang perlu nanti dilaksanakan. Supaya tidak. Jadi, terima kasih. Demikian video pelaksanaan 5 posisi kontrol dengan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di kelas maupun di sekolah. Semoga video ini bermanfaat dan dapat kita pergunakan dalam pembelajaran yang baik menuju disiplin dan pembiasaan yang positif di sekolah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.